Bunda kesini aja. Oh, gini? Iya, Ah, kita siap. ngobrol lagi. Oh. Ini kelihatan dulu. Apa? Nggak apa sih banyak. Satu. Bentar dulu. Nah, pertanyaan pertama gitu. Kan asinan itu kan yang kita tahu ada dua jenis ya, Bun. Ada asinan Bogor sama asinan Betawi. Nah, asinan yang Bunda jual itu jenisnya tuh asinan apa sih, Bun? Kalau yang Bunda jual adalah asinan Jakarta sih, sebenarnya lebih ke modern. Karena kalau dibilang sebenarnya Betawi, tapi tidak memenuhi syarat Betawi. Karena apa? Tidak ada khas Betawi itu sawi. Sawi yang diproses fermentasinya, direbus, yang di Cina, yang sering dibuat di Cina juga itu acar kayak gitu. Cuma Bunda ganti dengan selada. Jadi itulah yang asinan Bunda itu bukan identik dengan Jakarta, dengan Betawi. Tapi kalau Jakarta sepertinya lebih bagus, lebih ini, karena kan memang asinannya ada wortel, ada segalanya. Tapi kan kalau asli Betawi itu nggak ada dia gitu kan. Kalau asinan Bogor beda dia kan. Kalau asinan Bogor itu ada bawang yang putih-putih itu bunder-bundernya. Dan dia kan langsung dicampur. Kalau Bunda kan sistemnya tidak, jadi tidak pas pada saat mau makan baru bumbu-bumbu itu dicampur dengan sayuran. Tapi kalau yang asinan Bogor sudah tercampur seperti itu, asinan sayur itu. Terus itu begitu sih. Nah, itu ya, Bun. Nah, terus kalau misal dalam asinan ini pemilihan buah atau sayurnya itu emang ada jenis-jenisnya khusus atau emang bebas? Kita khusus, itu pun udah khusus, kita pilih lagi karena banyak sekali kayak selada itu banyak yang misalnya kita bisa beli 1 kilo, kita pakai cuma setengah kilo karena banyak yang harus kita buang karena kita menjaga kualitas kita, sayur fresh kita, jadi banyak lebih baik kita buang banyak asal jangan dia masuk dalam yang tidak baik itu masuk dalam sayuran kita, asinan kita gitu. Toge kita kadang-kadang kita buangin ininya, buntutnya, karena kan kadang-kadang kualitas toge itu berbeda-beda gitu. Itu kita benar-benar menjaga itu gitu. Wortel pun kita pakai wortel yang import, yang maksudnya secara warna freshnya itu dapet gitu. Itu sih Nak. Nah, Bunda tuh mulai usaha ini dari tahun berapa sih, Bun? Bunda ini sebenarnya dimulai dari hobi. Bunda itu hobi banget asinan. Itu kita mulai dari pembuatan asinan sendiri dijadikan menu. Itu adalah menu lebaran keluarga. Itu di 2009 lah. Tapi setelah itu proses kalau ada acara keluarga, acara kantor, acara apa, jadi menu asinan Bunda itu udah dikenal bahwa asinan ya gitu. Nah, kemudian pas 2017 itu baru dimulai orang-orang jual dong, ada yang mau jual. Oke, kebetulan ponakan mau masarin gitu. Jadi Bunda ini sebagai produksinya aja, yang masarin adalah kedua ponakan Bunda yang di Jakarta dan Pamulang gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan juga mungkin ini merupakan salah satu mimpi Bunda dulu kan. Bunda kerja tapi rasanya kok digaji gitu. Suatu saat pengen gaji orang dong gitu. Suatu saat pengen nggak di-push dengan bos dong gitu. Rasanya ada seperti itu. Terus namanya ibu rumah tangga itu pengen bisa dikerja tapi bisa di rumah tapi hasilin duit, kita nggak jadi beban orang lain, bahkan menjadi beban di suami pun gitu. Jadi kita free mau kasih apa. Itu sih sebenarnya awal dari itu udah ada mimpi seperti itu saat memulai kerja dulu waktu SMA, waktu bekerja lah. Jadi sudah mengalami 20 tahun bekerja di kantor, sekarang baru merasakan usaha. Jadi itu juga ya, Bun, yang jadi inspirasi Bunda untuk membuka usaha ini. Iya. Dan satu lagi dimulai dari untuk perempuan itu, seorang ibu, kebetulan udah single parent, dulu saat itu harus membiayai anak sekolah. Anak mau kuliah, anakku mau SMA, mau kuliah nih gimana? Kalau dari gaji aja rasanya kok Bunda kan harus nanggung orang tua udah sepuh gitu kan. Seperti anak kita lah, kalau orang tua kan harus kita harus kita rawat dengan baik gitu. Terus anak Bunda juga mau kuliah. Kalau dari gaji aja kok kayaknya Bunda pasti akan gimana.
Ya Allah, ternyata ya itu mimpi Bunda yang dulu Allah kabulkan. Makanya jangan lupa anak muda untuk bermimpi, pengen apa kalian suatu saat nanti, mungkin sekarang tidak, suatu saat one day akan Allah kasih gitu. Ya bermula dari mimpi lah. Dalam sehari Bunda dapat menjual berapa porsi asinan? Kadang kalau lagi bagus bisa 100 porsi. Kadang kalau lagi ya fluktuasinya usaha itu harus siap dengan seperti itu. Kadang tidak sama sekali, bahkan tidak sama sekali gitu. Itu tapi dengan tidak sama sekali jangan berputus asa, jangan mengeluh gitu. Itulah untuk usaha ya, dan enjoy aja gitu. One day pasti suatu saat ada gitu usaha kayak gitu. Selanjutnya bahan yang Bunda beli itu apa namanya, kayak udah Bunda memang beli sendiri atau ada supply yang Nyuplai. ya Untuk saat ini karena Bunda masih kualitinya masih belum banyak, Bunda masih beli. Tapi ada langganan di pasar yang sudah tahu porsi Bunda apa yang Bunda butuhkan untuk apa gitu. Misalnya untuk sambal mereka udah paham gitu. Jadi udah ada langganan, Bunda cuma tinggal WA, mereka siapin, Bunda tinggal ambil. Jadi nggak terlalu wasting time di pasar gitu. di bisnis ini Bunda hanya sendiri atau mempunyai karyawan? Ada yang bantu 2 orang, yang satu bantu untuk ada 2 orang yang bantu untuk persiapan pernak-pernik asinannya dibantu, dan pemasarannya dibantu sama ponakan. Jadi nggak sendiri, Bunda punya tim jadinya. Omset dalam sebulan Bunda ini kira-kira dapat berapa Bunda? Bisa di atas 10, bisa di bawah 10, tergantung. Pokoknya ratingnya seperti itu. Puji syukurnya bisa nutup buat yang karyawan, buat mereka hasil upah keringat mereka, dan bisa melunasi hutang-hutang di pasar. Itu aja udah alhamdulillah. Dalam berbisnis pasti ada aja kayak komplain dari pelanggan kan. Sayang benar. Itu Bunda gimana sih cara nanggepin komplain dari pelanggan? Ya, itu kita terima dengan baik. Kita sebelumnya kita minta maaf. Memang kita prosesnya seperti itu. Kita kan tidak bisa, jangankan kita benar, apalagi kita salah, kita pasti harus minta maaf ke customer, karena customer itu ujung tombak kita, karena dia adalah income kita. Jadi kita harus benar-benar bisa menjaga mereka. Itu mereka begini ya, terima, tapi itu menjadi kalau kita terima menjadi satu perbaikan kualitas kita gitu. Dengan itu jadi alhamdulillah selama ini kita nggak ada komplain seperti itu. Memang ya kalau komplain memang kalau soal harga bukan harga apa ya gitu aja sih. Alhamdulillah sih sampai saat ini enggak. Dulu itu masih sayurannya apanya gitu, tapi alhamdulillah sekarang semua kita ratakan, semua kita timbang, kita nggak ada yang sedikit banyak, itu udah semua rata gitu. Udah ada ukuran masing-masing. Strategi apa yang Bunda buat sehingga pas pandemi COVID-19 kemarin tuh asinan Bunda tuh tetap hits gitu di kalangan masyarakat? Puji syukur itu ya, mungkin Allah kembali lagi ya nak, kita semuanya tidak bisa berlaku apa-apa kecuali Allah. Saat itu memang Allah itu baik sekali sama Bunda. Di saat pandemi yang orang lain belum online, belum memulai online, puji syukur sebelum pandemi Bunda sudah online. Setahun atau 2 tahun sebelumnya ya, karena 2017 kan, pandemi kan 2019 akhir 20, itu 2017 Bunda sudah online. Jadi ketika online Bunda tetap santai, malah kita nggak harus baru create online gitu, tapi kita memang sudah create sebelumnya. Jadi pas itu ya kita tinggal berjalan aja. Kalau masa pandemi baru create online, itu kan kita baru mencari market kan. Ini kita sudah terbentuk market, jadi pas pandemi tinggal jalan gitu. Nah alhamdulillahnya seperti itu. Kembali lagi ya, kita kembali kepada Allah, dan kedua adalah restu orang tua juga. Oh iya Pak, iya boleh Pak, putar balik Pak, buat ke Depok ya? Iya. Oke, putar balik dulu ya Pak. Terus saya udah selesai. Udah. 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 Maaf.